Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 2, yaitu muatan matematika dan PPKN. Nah, sebelum memulai belajar hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Nah, untuk materi yang pertama adalah muatan matematika, yaitu tentang cara mengumpulkan data. Nah, ini merupakan materi baru ya untuk anak-anak, jadi silahkan anak-anak perhatikan baik-baik nanti agar dapat mengerjakan penugasannya dengan mudah dan bisa memahami materinya ya. Nah, jadi cara mengumpulkan data. Nah, di mana data adalah catatan informasi mengenai suatu hal. Misalnya, data jenis pekerjaan orang siswa kelas 3. Nah, jadi misalnya datanya adalah tentang data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 3. Nah, selain jenis pekerjaan ada juga misalnya data jumlah siswa perempuan dan laki-laki di kelas 3 ataupun jumlah uang saku yang dibawa kelas 3 misalnya seperti itu. Nah, pengumpulan data itu dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi, pengumpulan data secara langsung atau pengumpulan data itu ada 3 cara. Nah, di sini yang pertama adalah wawancara. Anak-anak sudah tahu ya wawancara itu apa? Ya, jadi wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Nah, jadi wawancara itu tanya jawab antara pewawancara. Pewawancara itu adalah orang yang memberi pertanyaan dan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban. Nah, misalnya ini ada 2 anak yang sedang melakukan wawancara. Ini sebagai pewawancara atau yang memberikan pertanyaan dan anak ini adalah sebagai narasumber atau yang memberikan jawaban. Nah, cara pengumpulan data yang kedua adalah melalui pengamatan langsung. Jadi, anak-anak bisa mendapatkan sebuah data, misalnya jenis pekerjaan orang tua di siswa kelas 3, misalnya seperti itu. Nah, jadi anak-anak bisa mengamati langsung, misalnya dengan ketika anak-anak berkunjung ke rumah teman dan mengetahui pekerjaan orang tua misalnya sebagai petani. Nah, jadi hasil data yang anak-anak dapatkan adalah petani seperti itu. Nah, yang ketiga dengan menyebarkan kuesioner. Nah, jadi apa itu kuesioner? Kuesioner adalah daftar pertanyaan tentang suatu hal yang harus diisi atau dijawab oleh responden. Nah, responden ini adalah orang yang memberikan jawaban juga. Nah, jadi kuesioner ini misalnya Bu Guru punya kuesioner yang berisi tentang jumlah anggota keluarga. Nah, jadi anak-anak nanti sebagai responden akan mengisi beberapa pertanyaan yang Bu Guru berikan seperti itu. Nah, yang selanjutnya, ketika data sudah diperoleh, maka data yang telah dikumpulkan tadi dapat disajikan dalam bentuk diagram atau tabel. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram akan memudahkan pembaca memahami informasi dari data tersebut. Nah, jadi ketika anak-anak tadi sudah mendapatkan data misalnya jenis pekerjaan di kelas 3, pekerjaan orang tua siswa kelas 3. Nah, jadi misalnya ditemui data
ada yang sebagai petani, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai pedagang. Nah, jadi dari data seperti itu tadi ada 3 jenis pekerjaan dijadikan diagram atau tabel agar nanti orang lain lebih mudah dalam memahaminya. Nah, di sini Bu Guru ada contoh diagram atau tabel yang sudah berisi data tentang banyak siswa laki-laki yang ikut kemah dan banyak siswa perempuan yang ikut kemah. Nah, di sini dari diagram di samping dapat kita peroleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, banyak siswa laki-laki kelas 3 yang mengikuti kemah ada 10 siswa. Itu diambil dari ini. Perhatikan ya, banyaknya warna biru ini adalah 10. Nah, jadi banyak siswa laki-laki yang ikut kemah adalah 10. Nah, yang kemudian informasi yang kedua, banyak siswa perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah ada 8. Nah, jadi karena di sini yang berwarna pink ini berakhir di angka 8, maka banyak siswa perempuan yang ikut kemah itu ada 8. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi yang biru itu menandakan siswa laki-laki, yang pink ini menandakan siswa perempuan. Nah, yang selanjutnya informasi yang ketiga yang dapat kita peroleh adalah jumlah siswa laki-laki dan perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah adalah. Nah, tadi bahwa di informasi pertama kita mendapatkan bahwa banyak siswa laki-laki yang ikut kemah ada 10 dan siswa perempuan yang ikut kemah ada 8, maka jumlah keseluruhan siswa laki-laki dan perempuan kelas 3 yang ikut kemah adalah 10 ditambah 8, hasilnya 18 siswa. Nah, yang keempat, ketika tadi mencari jumlah, kita mencari selisih atau hasil pengurangan. Nah, selisih atau beda banyak siswa laki-laki dan perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah adalah 10 dikurangi 2 ya. Siswa laki-lakinya 10, siswa perempuannya 8. Maka hasilnya 2 siswa. Nah, sebagai tugas anak-anak hari ini, tugas 1, silahkan anak-anak kerjakan beberapa pertanyaan ini dari data yang ada di sini, dari diagram yang sudah disajikan ini. Nah, ini mobil berarti berakhir di angka 4, berarti jumlah mobil itu ada 4. Yang mengendarai mobil itu ada 4. Yang mengendarai sepeda nanti ada berapa? Sepeda motor ada berapa? Yang mengendarai sepeda ada berapa? Nah, nanti silahkan dikerjakan berdasarkan 4 pertanyaan ini ya. Nah, itu tugas 1 anak-anak hari ini. Silakan dikerjakan. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup ya. Dan apabila nanti ada yang belum paham, boleh diulang lagi videonya. Seperti itu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.